أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك القادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kita pada malam hari ini kita akan membahas masalah puasa ya, yang berkaitan dengan tamu yang agung yang insyaallah akan kita sambut, yaitu bulan Ramadan. Semoga umur kita disampaikan ke bulan Ramadan tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah, hadirin sekalian, sangat besar keutamaannya, karena dengan ibadah seorang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengannya. Allah akan memberikan kecukupan dalam hidupnya, diberikan ketenangan dan diberikan kesuksesan di dunia wal akhirah. Ya, itulah di antara keutamaan kita beribadah, terutama ibadah di saat kita ini sehat, ya, tidak kena penyakit. Ini adalah nikmat yang sesungguhnya. Beberapa kelompok-kelompok salah dalam memaknai ibadah, hadirin sekalian. Terutama orang-orang sekuler memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Ini tidaklah benar. Jadi ibadah tidak hanya di masjid saja. Kegiatan apapun yang dilakukan dimanapun, asalkan ada perintah dari Allah dan Rasulnya dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah, termasuk itu ibadah. Meskipun di luar masjid, ya, seperti berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dengan teman, tetangga, silaturahim, amar ma'ruf, nahi mungkar, bersedekah, menyantuni anak yatim, orang miskin, ya, ibnu sabil, hadirin sekalian, termasuk bagian daripada ibadah. Jadi tidak hanya urusan masjid saja. Ada yang kedua juga, kelompok yang kedua, hadirin sekalian, berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, misalnya mewajibkan yang sunnah, padahal itu sunnah diwajibkan. Mengharamkan yang halal, ini juga terlalu berlebihan. Ada juga kelompok yang mengada-ngada dalam ibadah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah atas dasar perkiraan, adat istiadat. Ya, tidak dilakukan secara ikhlas. Nah, ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kita akan membahas tentang masalah Ramadan ini. Semoga semakin lengkap pengetahuan kita tentang puasa Ramadan. Kita akan membahas tentang arti daripada puasa. Ya, apa itu arti puasa? Puasa secara bahasa itu artinya imsak, menahan diri dari sesuatu.
Ya, sedangkan menurut istilah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, hadirin sekalian, ibadah itu dibagi menjadi dua macam dari sisi hukumnya. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua adalah puasa sunnah. Ya, puasa wajib yang harus dikerjakan dan kalau dikerjakan mendapatkan pahala besar, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa, hukuman dari Allah, seperti puasa pada bulan Ramadan, ya, puasa kafarat atau puasa nazar, ini harus dijalankan. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin, ya, seperti biasanya, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa yang dikerjakan tanggal 10 bulan Muharram, ya, puasa 3 hari pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15, atau yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini termasuk puasa-puasa sunnah. Puasa, hadirin sekalian, baik yang wajib maupun yang sunnah, mengandung hikmah dan rahasia yang sangat agung. Termasuk di antara hikmah-hikmah puasa ini banyak sekali. Di antaranya adalah menangkal godaan setan dan rayuan syahwat. Jadi puasa ini mampu mengekang syahwat, menangkal godaan setan, melumpuhkan dorongan maksiat, menangkis kekuatan jahat, sehingga akan jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai min azabillah, perisai dari azab Allah, ka junnati ahadikum minal qital, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian saat berperang. Ya, jadi hadirin sekalian, bila makanan dan minuman menjadi faktor utama meningkatnya produksi darah, maka dengan berpuasa tekanan darah akan melemah, ya, dan aktivitas syahwat akan mengendur, sehingga makar setan, kekuatan jahat juga ikut melemah. Yang kedua, hadirin sekalian, di antara hikmah puasa membuat rohani kita semakin bening. Ya, puasa memang mengasah rohani, ya, menjadi semakin tajam, perasaan menjadi pekah, hati semakin jernih, dan jiwa orang kaya bisa merasakan bagaimana orang miskin kelaparan atau kehausan, sehingga hati mereka menjadi lembut, sayang kepada orang-orang miskin, akhirnya dengan mudah untuk memberikan bantuan kepada mereka. Sebagaimana Abdul Aziz bin Abu Ruwad berkata, sedikit makan akan membantu seorang hamba bergegas kepada kebaikan. Yani sedikit makan ini akan berikan semangat, motivasi untuk beramal saleh. Ya, sebaliknya kalau kasirut akal, banyak makan, apa yang menyebabkan apa, hadirin sekalian? Kasal, usul. Ya, yusabbibul kasal, menyebabkan malas untuk berbuat kebaikan. Ya, dengan puasa, ya, sehingga perut ini lapar, hadirin sekalian, seorang hamba diingatkan dengan akhirat, sehingga kemudian dia bergegas untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian juga puasa ini, hadirin sekalian, bisa mengendalikan amarah, dan kita belajar untuk bersabar. Jadi sekali lagi, puasa ini melatih kesabaran dan meredam amarah. Ya, karena dengan puasa manusia dilatih untuk bisa mengendalikan emosi, melatih kesabaran dan menahan perbuatan buruk, ucapan-ucapan kotor, ya, sehingga bisa dicegah itu semuanya, hadirin sekalian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim dalam Sadraknya, Rasulullah bersabda, laisa siyamu minal akil wal syurb, hakikat puasa itu bukanlah puasa dari makan dan minum, innamas siyamu minal lahwi wal rafas,
Ya, sesungguhnya puasa itu adalah kita menahan diri dari kemaksiatan dan pelanggaran. Lagwi bisa juga diartikan hal-hal yang enggak bermanfaat. Ya, seharusnya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika puasa. Ya, dilihat enggak manfaat untuk akhirat, ditinggalkan. Mencari hal-hal yang bermanfaat, itulah aktivitas daripada orang yang berpuasa. Warrafas, rafas ini perkataan-perkataan yang kotor. Ya, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaik faltaqul inni sha'im inni sha'im. Ya, apabila sedang berpuasa kamu diajak untuk ribut, untuk berkelahi, atau orang-orang bodoh ingin mengerjai kamu, katakan saja inni sha'im inni sha'im. Ucapkan 2 kali, saya lagi berpuasa, saya lagi apa? Berpuasa. Ya, Sofwan bin Sulaiman berkata, akan datang suatu masa yang pada waktu itu yang menjadi urusan besar umat manusia adalah perutnya dan hawa nafsunya menjadi agama mereka. Dan ini terbukti sekarang, hadirin sekalian, di mana di zaman kita sekarang ini dianggap urusan besar masalah perut ini, ya, masalah hawa nafsu ini, masalah agama kurang diperhatikan. Ya, masalah makanan, masalah pekerjaan, tidak peduli kerja itu dengan cara haram halal, urusannya perut, ya mereka lakukan urusan hawa nafsu. Kemudian hikmah puasa yang keempat adalah membentuk pribadi yang amanah. Jadi puasa ini membiasakan seorang muslim untuk bersikap amanah dan menjadi manusia yang bertakwa. Ya, karena orang yang berpuasa itu hadirin sekalian biasa saja sebetulnya dia makan dan minum, apalagi kalau dia sendirian. Ya, misalnya pura-pura ikut buka puasa, ikut sahur bersama, nanti siang masuk warung, bisa jadi. Ya, dan itu kita lihat banyak warung-warung itu ada kain, ya terlihat setengah kakinya itu. Ya, makan minum. Ya mungkin kita husnudzon musafirin, barangkali para musafirin. Tapi banyak anak-anak muda enggak kuat makan minum di warung, hadirin sekalian. Mana amanah? Makanya puasa ini kita untuk amanah. Ya, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kamu, ya fulan. Allah mengawasi kita semuanya ini. Ya, kita ini diuji dengan puasa itu, seseorang tidaklah hancur kehidupannya. Maksudnya apa ya, ada orang mengatakan puasa lagi, enggak bisa apa-apa kita ini, ya kering, rambut jadi keriting terus akhirnya, ya kan, ya siang-siang enggak boleh makan minum. Ada orang ketika menyambut bulan Ramadan itu tidak happy, tidak senang hatinya, merasa berat, ya kenapa? Karena tadi itu bisa jadi kebiasaannya, memang dia jarang puasa, atau dia biasa melampiaskan syahwatnya, ya biasa makan minum ini luar biasa, kulinernya luar biasa, ya sehingga ketika datang bulan Ramadan lemas dirinya ini, hatinya kurang senang dia. Jangan sampai kita seperti ini. Ada kelompok yang kedua, ketika datang bulan puasa Ramadan senang, antusias dia. Banyak alasannya, karena mungkin tiap harinya terbiasa puasa-puasa sunnah. Ya, sunnah berpahala besar, apalagi ini wajib. Ya, dia faham betul sehingga dia senang, dia menanti kapan Ramadan. Bahkan dulu ulama-ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar umur mereka disampaikan ke Ramadan lagi. Ya, yuhibbuna Ramadan, mereka senang dengan Ramadan. Apalagi Ramadan di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Di dalam Ramadan itu ada 1 malam khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, di akhir Ramadan fi lailatul witr, pada malam witir, malam ganjil. Kalau kita saat itu tidak tidur dalam rangka ibadah, i'tikaf, salat tarawih, doa, ya pokoknya ibadah, maka kita mendapatkan kebaikan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sampai Allah menurunkan semua, merintahkan malaikat turun
tanazzalul malaikatu warruh. Ya, semua malaikat-malaikat turun sesak bumi ini. Begitu juga pemimpin malaikat yaitu malaikat Jibril. Ya, warruh sampai subuh. Jadi waktunya pendek sekali, dari mulai ba'da maghrib sampai subuh. Cuma masalahnya siapa yang mengejar ini, hadirin sekalian. Bagi orang-orang yang mengerti, tapi Masya Allah sekarang ini banyak kaum muslimin yang faham. Berbondong-bondong mereka, anak-anak muda, wanita, laki-laki, luar biasa. Ya, menuju masjid-masjid, i'tikaf, ya, ingin menghidupkan malam-malam Ramadan agar mereka mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Ini orang gembira dengan Ramadan ini. Ya, beda dengan orang yang orientasinya hanya dunia saja. Ya, sudah sumpah kalau lihat Ramadan, waduh, puasa lagi. Kan seperti itu. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu, makanya kita persiapkan, hadirin sekalian. Jadi puasa ini membuat seseorang akan terbiasa nanti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mungkin seperti sekarang ini orang itu tidak bisa melepaskan merokok misalnya. Mau nggak mau ketika Ramadan tidak merokok, karena merokok membatalkan puasa. Bayangkan dia mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari tidak menyentuh rokok, sehingga nanti bisa meninggalkan rokok ini. Hadirin sekalian, meninggalkan narkoba dan yang lainnya, ya, karena itu dilarang ketika puasa. Kemudian juga seseorang bisa melatih disiplin profesional, karena kan puasa itu disunahkan sahur, ya kan? Dan Nabi menyuruh kita sahur, ini perintah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, di dalam sahur itu barokah. Ya, dan itu membedakan antara puasanya ahli kitab dan ahli Islam. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu puasa nggak pakai sahur. Kata Nabi selisih. Sahurlah kalian. Karena sahur itu barokah dan waktu barokah. Ya, waktu sahur adalah waktu zikirnya para calon-calon penghuni surga. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar, ibadah. Kenapa? Karena nanti Allah akan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ini waktu sahur. Ya, Allah mengatakan, mana hamba-hambaku yang minta kepada berdoa, aku akan kabulkan. Mana hamba-hambaku yang mohon ampun, aku akan ampuni. Mana hamba-hambaku yang minta, aku akan beri. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir, hadirin sekalian. Ya, jadi itu waktu ibadah sebetulnya. Ya, waktu ibadah yang paling bagus, baca Quran, zikir, istighfar, salat. Itu waktu yang terbaik, yaitu waktu sahur. Makanya seorang mukmin bangunnya itu sebelum subuh sebetulnya. Ya, jangan molor terus, nggak peduli azan subuh, nggak bangun. Itu waktu yang tepat, hadirin sekalian. Ya, di mana orang-orang diselamatkan oleh Allah dari azab, kebanyakan mereka terbiasa ibadah sebelum sahur. Ya. Dan Nabi SAW dikatakan para sahabat, sahurnya Nabi dengan azan subuh itu membaca ayat 50 ayat lah, baca Quran 50 ayat, disandarkan dengan membaca Al-Quran. Ya, antara sahurnya Nabi dengan batas subuh disandarkan dengan membaca 50 ayat. Kalau kita kan kapan selesai sahur? Setelah ada membaca syair-syair Gus Dur misalnya. Oh, berarti sahur mau selesai. Seharusnya itu kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Disuruh sahur walaupun dengan minum air saja, atau makan kurma, tidak harus sekenyang mungkin, hadirin sekalian. Jadi melatih disiplin, ya, puasa itu, dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang lain lagi, hadirin sekalian, puasa ini bisa mengikis kesombongan dan bisa menciptakan kerendahan hati. Ya,
Karena orang puasa itu betul-betul rendah hati, ya, menghilangkan sifat sombong, angkuh, congkak, ya, karena lagi lapar, lapar, sehingga dia betul-betul lemas, ya, tidak sombong lagi seperti itu. Ya, jadi watak dasar manusia ini merasa badannya sehat, hartanya melimpah, ya, akan cenderung melampaui batas dan sombong. Ya, kemudian juga hadirin sekalian, dengan puasa itu kita bisa membiasakan berzikir, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh banyak berzikir. Imam Syafi'i pernah berkata, aku hidup selama 16 tahun tidak pernah merasakan kekenyangan kecuali sekali saja. Akhirnya aku masukkan jari ke mulutku untuk mengeluarkan makanan. Karena kekenyangan itu membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kecerdasan hilang. Yani banyak makan jadi bahlul akhirnya. Hadirin sekalian, mengundang tidur, melemahkan ibadah. Ya, dia mengatakan, aku hidup selama 16 tahun, aku tidak pernah merasakan kekenyangan kecuali sekali yang akhirnya aku masukkan itu jari-jariku, aku keluarkan itu dari mulutku makanan. Ini yang membuat hati keras, ya, kecerdasan hilang. Nah, ini Imam Syafi'i, hadirin sekalian. Kemudian juga puasa ini, hadirin sekalian, bisa mencetak manusia sehat badannya, jasmani maupun rohani. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para pemuda, ya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang kamu sudah mampu, di antara kamu sudah mampu, hendaklah menikah. Ya, fa innahu aghadul basar wa asanul farj, karena menikah itu bisa mendinginkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu sebagai obat, sebagai pencegah. Wija', ada orang enggak kuat syahwatnya, suruh puasa dia. Ya, belum mampu untuk menikah, suruh puasa. Ya, supaya tidak jatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara hikmah, hadirin sekalian, puasa. Kemudian tujuan berpuasa. Ya, tujuan berpuasa adalah menahan nafsu syahwat, mencari sesuatu yang menjadi puncak kebahagiaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Ya, sebagaimana puasa itu bisa menyempitkan jalannya setan dari seorang hamba. Kalau menurut teorinya Rasulullah mengatakan, inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Ya, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Aliran apa? Darah. Ya, jadi kalau dia berpuasa, ya, maka semakin sempit jalannya setan ini, hadirin sekalian. Dan setan musuh nyata bagi manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, dikatakan di sini, kullu amal ibnu adam la illa siyam. Semua amalan ibnu adam itu milik dirinya, illa siyam, kata Allah. Fa innahu li, puasa itu milikku. Ini menunjukkan puasa ini hebat sekali, dan memang tidak mudah orang untuk berpuasa di saat banyak orang makan, hadirin sekalian. Ini milik Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, aku sendiri yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, dan siam puasa itu adalah junnah, perisai. Wa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Maka di hari di mana seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata yang kotor, wala yaskhab, jangan teriak-teriak seperti orang bodoh. Fa in sabahu ahad aw qatalu falyaqul inni imra'un sha'im.
kalau diganggu atau mau diajak kelahi, dicela gitu, tidak usah dibalas. Ucapkan saya lagi puasa. Ya, saya lagi puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad di tangannya, la khaluf fami sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Dan Rasul kemudian bersumpah, demi Allah, sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Lis-sa'im farhatan, dan berpuasa itu hadirin sekalian tujuannya adalah apa? Untuk gembira. Ya, gembira fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ingin gembira, ingin senang dunia akhirat, puasa. Karena Nabi mengatakan begitu, lis-sa'im farhatan. Orang yang berpuasa itu dapat 2 farhah, kegembiraan 2 kali. Yani al-farhatu ula fid dunya wal farhatu tsaniyah fil akhirah. Yani farha, apa namanya? Farha itu farihin, farhan itu gembira. Pertama adalah ketika dia berbuka. Farhan, khalas adzan, alhamdulillah. Dia bisa mampu bertahan sampai maghrib, ya, sehingga dia boleh makan lagi, boleh mendatangi istrinya lagi. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya, dia senang dengan kewajiban ini yang dia kerjakan. Hadirin sekalian, dia faham Allah akan memberikan dia rahmatnya, bisa masuk surga. Nah, inilah apa namanya itu, di antara tujuan orang itu berpuasa. Jadi semuanya baik, hanya saja memang perlu latihan. Makanya dikasih muqaddimah dulu anak-anak kita sekarang ini Ramadan sebentar lagi mau datang, harus puasa, ya, supaya tidak apa namanya kaget begitu ya. Loh, besok Ramadan, kaget dia. Jadi harus diberikan muqaddimat, ya, tarhib Ramadan, hadirin sekalian. Kemudian untuk puasa sendiri ini juga apa namanya dikatakan oleh Nabi, alaika bis-shaum fa innahu la mislalah. Hendaklah kalian itu puasa karena tidak ada tandingannya puasa ini. Dan balasannya tanpa batas. Biasanya kebaikan itu dikasih 10 kali lipat. Ya, orang baca Quran 10 pahala, bisa dilipat gandakan. Orang bersedekah digandakan sampai 700 kali lipat. Orang berpuasa lebih daripada pahala. Anda mau berapa? 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 pahalanya tanpa batas, bisa jadi lebih daripada itu. Tergantung kualitas puasa kita. Hadirin sekalian, kita perbaiki kualitas puasa kita. Ya, semoga kita mendapatkan Ramadan lagi tahun ini. Ya, sehingga kita bisa memperbaiki. Tahun yang lalu anak ini masyhul bid dunya, kurang perhatian sama puasa. Tahun ini anak harus apa namanya fokus, puasanya harus fokus supaya dapat semuanya. Barangkali ini Ramadan terakhir, hadirin sekalian. Mau apa manusia dhaif? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami apa? Mati. Terus bergantian ini, ya, akan menyusul kita ini semuanya. Maka barangkali ini Ramadan kita terakhir, hadirin sekalian. Kita perbaiki. Ini kesempatan bulan Ramadan, tamu yang luar biasa ditunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Ya, ditunggu oleh umat Islam seluruh dunia ini. Kemudian juga hadirin sekalian, puasa ini juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaum al-qiyamah. Jadi puasa dan Quran itu bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkata puasa, yani puasa bisa berkata. Kalau Allah suruh berkata, berkata. Quran begitu juga, hadirin sekalian. Tidak ada yang bisu di hadapan Allah. Suruh ngomong-ngomong. Batu suruh ngomong-ngomong. Mau apa? Pohon disuruh bicara-bicara. Kalau Allah kehendaki,
Ya, tidak ada benda mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya berzikir. Semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah menyuruh, Nabi aja pernah dikasih salam sama batu, sama pohon. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lihat, enggak ada orang. Man yusallim alaihi, man? Enggak ada. Mungkin kita lari mungkin ya. Enggak ada orang, kan gitu. Rasul ternyata batu ngasih salam. Kata Rasulullah, aku tahu, wahai para sahabat di Mekah waktu itu, aku dikasih salam oleh batu. Kalau aku pingin, aku tunjukkan batunya. Aku masih tahu batunya itu. Ini batu. Hadirin sekalian, puasa akan berbicara, berikan syafaat. Yaqulu siyam ya Rabb, ay Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Aku larang dia, hambamu ini, untuk makan dan melampiaskan syahwatnya di waktu siang. Fasyafi'ni fi, berikan izin aku untuk memberikan syafaat, menolong, memberikan keringanan kepada hambamu ini. Dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia orang berpuasa itu. Fid dunya wal akhirah, tinggal Anda menghitung kalkulatornya mungkin enggak cukup. Pahalanya terlalu besar, terlalu banyak. Hadirin sekalian. Kemudian juga wa yaqul Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-lail wasyafi'ni fi faqala fayashfa'an. Aku juga larang hambamu ini untuk tidur di waktu malam. Dia membaca Quran di waktu malam. Ini menunjukkan ahsal qiraatul Quran bil-lail. Yang paling baik membaca Quran itu di waktu apa? Malam. Ya, fasyafi'ni fi, Quran mengatakan izinkan aku untuk menolong orang ini, berikan syafaat. Maka dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Hadirin sekalian, as-siyam yashfa' li saim. Ya, kemudian juga hadirin sekalian, ampunan juga, namanya puasa ini ampunan. Ya, kalau kita punya salah sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, dengan puasa diampuni oleh Allah dosa kita. Ya, fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa waladi wa jari tukaffiru as-shalah was-siyam was-sadaqah wal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, dosa yang ditimbulkan oleh keluarga, harta, anak-anak, ini bisa, tetangga bahkan bisa dihapus dengan salat, dengan puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, berharap pahala, ya, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi berharap itu boleh. Roja, hadirin sekalian, harap. Ada satu kelompok mengartikan ikhlas tapi salah. Ikhlas itu adalah tidak menginginkan surga, tidak menginginkan pahala. Ya, ini keliru, hadirin sekalian. Justru kita disuruh oleh Allah ibadah itu harus apa? Pingin surga, pingin pahala. Ya, itu ikhlas. Allah yang menyuruh, Rasul yang menyuruh. Ada orang mengatakan, kelompok ini mengatakan, saya ini menjauhi maksiat bukan karena takut neraka. Bayangkan, kita disuruh takut neraka. Di samping kita disuruh takut Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh takut apa? Neraka. Khauf, harus khauf, ada rasa khauf, khauf kepada Allah, khauf dengan azabnya. Nabi aja itu suatu hal yang masuk akal. Suatu hal yang masuk akal. Seseorang misalnya bekerja, kemudian dia dapat bonus. Boleh enggak seperti itu? Bosnya mengatakan, kalau kamu mengerjakan ini, pas ya, mengerjakan ini lagi, ya, dapat bonus kamu. Ya, dapat bonus. Maka orang ini bersemangat, ingin mendapatkan apa? Bonus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji berupa surga, kita disuruh minta. Hadirin sekalian, bahkan Nabi menyuruh kita minimal 3 kali kita minta surga dan berlindung dari neraka dengan mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 3 kali, minimal 3 kali, kullu yawm. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah saya minta surga dan
berlindung kepadamu dari apa? Neraka. Bagaimana kita nggak takut neraka, hadirin sekalian? Jadi definisi mereka ini hanya melalui pikiran-pikiran teori-teori saja, ya, terpengaruh dengan pemikiran filsafat, tapi tidak mengambil dari Quran dan apa hadis. Ya, mereka sibuk dengan ilmu kalam sehingga membuat definisi yang keliru. Ya, justru kita ikhlas ini harus berharap, harus ada rasa takut. Ya, inilah ibadah yang sempurna sisi Allah, harus ada perasaan-perasaan seperti itu. Khauf, apa lagi? Raja wal mahabbah, cinta. 3 ini harus ada pada diri kita ketika kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwafillah rahimakumullah, adab-adab berpuasa. Jadi ada adab-adab yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa agar sempurna puasanya. Yang pertama adalah menundukkan pandangan kepada lawan jenis, ya, tidak membiarkan mata ini menikmati terutama tontonan yang haram. Seperti kita singgung, hadirin sekalian, HP ini luar biasa, smartphone ini luar biasa, tergantung kita mau menggunakan untuk apa. Ya, jadi kita ada prioritas, ya. Mungkin orang sekarang tidak bisa lepas daripada HP. Ya, saya sama bos nggak mau harus pegang HP. Kalau begitu nggak bisa lepas dari HP. Bisnis kadang cari uang harus pakai apa? HP. Siapa yang tidak lepas dari HP ini? Siapa yang lepas dari HP sekarang? Bapak-bapak sekarang ini kalau tidur HP-nya di mana? Jauh di ruang tamu atau di dalam kamar atau di samping kasur, di samping bantal HP-nya. Katanya para pengamat bahwasanya Indonesia yang paling banyak menggunakan apa? HP. Ya, bangun tidur langsung apa? HP. Hadirin sekalian. Cuma permasalahannya harus ada prioritas tentang penggunaan HP ini. Prioritas utama itu apa? Ibadah. Bisa kita gunakan untuk apa? Baca Quran misalnya, aplikasi itu, atau membaca artikel fatwa-fatwa, atau apalagi pelajaran-pelajaran oleh ustadz-ustadz bisa. Ya, ini prioritas utama. Yang kedua untuk tugas atau bekerja yang bisa menghasilkan uang. Terus apalagi yang paling bawah itu entertainment ini yang paling bawah. Jangan dijadikan entertainment yang paling atas, merusak waktu kita nanti. TikTok atau YouTube atau apa, Facebook, isinya entertainment, ya, film atau apa, akhirnya berjam-jam lihat itu saja, nggak manfaat. Hadirin sekalian, jadi betul-betul kita jaga waktu puasa itu pandangan mata ini, ya, karena kita hidup di negeri yang luar biasa, laki perempuan begitu banyak di jalanan ini, terutama waktu bekerja, aktivitas. Hadirin sekalian, kita semaksimal mungkin, karena apa namanya, an-nazar, melihat itu sahmun masmum. Apa itu sahm masmum? Anak panah yang beracun, min sihami iblis, dari anak panahnya iblis kalau diliarkan mata ini. Dan Allah tahu khainatul ayun, khianatnya mata, Allah tahu. Gerak-gerik mata melihat kemana, tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melihat sesuatu, Allah sudah tahu itu kita melihat kemana itu. Nah, ini harus dibiasakan untuk zaman seperti sekarang ini, hadirin sekalian, zaman fitnah, ya, fitnatun nisa. Al-awwal nadrah, thumma ibtisamu, thumma liqa'u, thumma kalamu. Katanya para ulama begitu. Pertama apa? Melihat, kemudian senyuman, kemudian ada janji, ketemu, ada pembicaraan, dan terjadi apa yang terjadi. Syaitan, wala tattabi'u khutuwatish syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan punya langkah-langkah, step by step, tidak langsung ya Allah ya langsung kamu zina, lah, tidak begitu, sedikit demi sedikit, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, hadirin sekalian, pentingnya kita menjaga lisan, ya, dalam berpuasa, dari mencaci maki, dusta,
ghibah, namimah, karena puasa ini kesempatan bagi kita untuk pendidikan ini. Nabi mengatakan inna aktsara ma yudkhilun nas an-nara al-ajwafan. Kebanyakan manusia masuk neraka itu karena dua rongga. Qalu ya Rasulullah wa mal ajwafan. Apa dua rongga itu? Al-farj wal fam. Farj, kemaluan, dan apa? Fam, yaitu apa? Lisan ini. Ya, itulah hadirin sekalian. Atadruna aktsar ma yadkhulul jannah. Nabi juga memberikan informasi, tahukah kamu yang paling banyak masuk surga? Amalan yang paling banyak masuk surga apa itu? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang apa? Yang baik. Hadirin sekalian. Kemudian juga adab yang lain lagi daripada puasa, menahan telinga dari suara-suara yang haram. Ya, Nabi mengatakan amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu ini. Wal yasa' baituka, hendaklah engkau merasa lapang dengan rumahmu itu. Wabki ala khati'atik, dan menangislah atas dosamu yang kamu lakukan. Kemudian juga hadirin sekalian, membersihkan makanan dan minuman, menjaga kebersihan, maksudnya makanan dan minuman, terutama pada saat apa? Sahur dan buka. Ya, jadi kita harus makan makanan yang sehat, tidak terlalu berlebihan. Ya, ini kata Nabi, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas, kan begitu ya. Jangan sampai kita balas dendam. Maksudnya apa? Awas nanti maghrib ya. Wow, pokoknya semuanya harus ada di meja. Ya, semuanya. Ada rawon, ada pecel, ada nasi mandi, ada pastel, kullu anwa makulat, semua macam-macam makanan. Padahal hadirin sekalian, kita tidak mampu semuanya itu. Ya, kemudian juga seseorang disuruh untuk tidak ujub. Harus ada rasa cemas, khauf war raja. Maksudnya khauf ini barangkali mungkin puasa enggak diterima. Barangkali mungkin puasaku ini banyak kekurangannya. Dan juga harus ada roja, berharap Allah menerima puasa. Harus di antara dua itu. Barang siapa yang punya dua perasaan itu, Allah akan kabulkan amalnya. Jangan merasa pasti Allah menerima puasaku. Ya. Di antara harus dia harus ada rasa takut, khawatir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Jadi pokoknya disuruh menghindari hal-hal yang dosa, baik itu lahir maupun batin. Ini adab-adab dalam berpuasa. Nabi menyindir kita, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Lapar dan apa? Haus. Tentunya ini rugi, hadirin sekalian. Ya, Nabi SAW, hadirin sekalian, itu memberikan motivasi kepada kita dengan mau datangnya Ramadan itu, supaya hati senang. Ya, Rasul memberikan muqaddimat ketika mau Ramadan. Ya, Nabi mengatakan, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan sufirat syayatin wa maradatul jin wa khuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Apabila datang malam Ramadan, ya, malam Ramadan itu dirantai, diikat setan-setan dan jin. Ya, dan ditutup pintu neraka, tidak ada yang dibuka sama sekali pintu-pintu neraka itu, dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang ditutup pintu-pintu surga. Ihtiraman lis-shaimin, untuk menghargai, menghormati orang yang berpuasa, memberikan semangat. Wa yunadi munadin, dan ada yang memanggil, ya bayyal khair akbar, ya bayyal khair akbar, wahai orang-orang yang masih punya keinginan kebaikan, masih punya kebaikan, pingin pahala, pingin ampun dosanya, sambutlah ini Ramadan, terimalah bulan Ramadan. Ya, Rasul beritahukan begitu. Ya jamaah, masih punya keinginan kebaikan, kamu pingin masuk surga, pingin tambah pahala, sambutlah Ramadan.
Wa ya baghiyash syarr aqsir. Wahai orang-orang yang masih ingin berbuat dosa, stop, cukup. Ya, berhentilah. Berhenti. Wallahi utaqat minan nar wa dzalika kullu lailah. Rasul mengatakan ini sebelum Ramadan. Itu semuanya nanti setiap Ramadan itu ada orang dibebaskan dari api neraka. Ya, Ramadan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan Rasul menegaskan lagi itu semua terjadi setiap malam. Setiap malam Ramadan Allah membebaskan hambanya dari apa? Api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Hadirin sekalian, fi kullu lailah. Maka di sini harus ada perhatian khusus mulai sahur itu sampai Ramadan sampai malam. Nah, malamnya itu juga harus kondisi baik, karena Allah akan memberikan kita daftar tentang orang-orang yang dibebaskan dari apa? Api neraka. Enggak senang hadirin sekalian. Ini penghormatan khusus hanya untuk orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak masuk dalam bagian ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Inilah sebagiannya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.